Halo, selamat pagi semua. Saya Taisya Mardatila. Hari ini akan menjelaskan materi mengenai anatomi dari teori konflik sosial. Nah, teman-teman semua pasti sering mendengar kata anatomi. Apa sih itu anatomi? Mungkin pas ketika kita SMA, SMP, kita sering dengar kata anatomi. Anatomi hewan, anatomi tumbuhan, dan lain sebagainya. Tapi apa kita tahu apa arti sebenarnya dari anatomi itu? Jadi teman-teman, anatomi itu sendiri merupakan kerangka atau bagian pembentuk. Nah, jadi bisa disimpulkan anatomi konflik itu merupakan bagian atau kerangka dari pembentuk konflik sosial. Suatu konflik pasti memiliki poin-poin ataupun bagian-bagian yang membentuk konflik itu sendiri sehingga menjadi suatu konflik yang kompleks. Nah, di anatomi konflik ini terdapat penyebabnya, kondisi, dan juga jenis-jenis konflik itu sendiri. Nah, bagian pertama yaitu kondisi. Apa sih kondisi yang melatar belakangi konflik? Suatu konflik tercipta pasti ada penyebab yang melatar belakangi di belakangnya. Dan ada 3 kondisi yang melatar belakangi terjadinya konflik. Yang pertama yaitu kondisi sosial. Nah, kondisi sosial ini contohnya seperti eksploitasi sosial di masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua ada kondisi intelektual. Kondisi intelektual ini adalah kondisi di mana ada 2 orang saling mempertahankan ideologi yang berbeda. Ketika A dan B memiliki ideologi yang berbeda, tentunya hal itu dapat memicu terjadinya konflik apabila mereka berdua kekeh mempertahankan ideologi masing-masing. Dan yang terakhir ada kondisi geografis. Nah, kondisi geografis ini bisa juga menimbulkan konflik, contohnya seperti perbedaan kelas, ada kelas atas, ada kelas bawah, perbedaan status sosial. Perbedaan-perbedaan di kondisi geografis ini juga bisa memicu konflik di masyarakat. Dan selanjutnya di anatomi konflik sosial juga terdapat unsur yang berkaitan dengan proses terjadinya konflik itu. Nah, apa saja sih unsur yang berkaitan dengan konflik? Yang pertama ada penyebab terjadinya konflik. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak mungkin suatu konflik terjadi tanpa ada penyebab yang melatar belakangi di belakangnya. Bisa saja perbedaan ideologi, perbedaan pendapat, perbedaan status sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pihak yang berkonflik. Tentunya dalam suatu konflik pasti ada aktor yang berkecimpung di dalamnya. Contohnya misalkan aktor A, aktor B memiliki pendapat yang berbeda satu sama lain dan keduanya saling kekeh mempertahankan ideologi masing-masing sehingga memicu terjadinya konflik. Dan yang ketiga, ada proses terjadinya konflik. Dalam suatu konflik pasti ada proses yang membentuk suatu konflik itu terjadi, dan proses itu bisa bermacam-macam. Contohnya seperti bagaimana awal tercipta konflik, bagaimana puncak konflik, dan bagaimana penyelesaian konflik. Dan yang keempat, ada dampak terjadinya konflik. Konflik yang terjadi pasti akan menimbulkan dampak atau akibat, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Tapi sebagian besar yang kita ketahui, dampak yang ditimbulkan dari konflik itu adalah dampak negatif. Misalkan nih, konflik antara perbedaan ideologi antara A sama si B, pastinya akan menimbulkan perpecahan di antara kedua orang itu. Dan yang terakhir yaitu proses penyelesaian konflik. Suatu konflik yang terjadi tidak mungkin tidak menemukan solusi, dan pastinya ketika konflik itu sudah berlangsung, lama-kelamaan pasti akan ditemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dari konflik itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu tahapan konflik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan konflik menurut Handayani-Ningrat. Jadi ada yang pertama yaitu konflik laten. Nah, konflik laten ini merupakan konflik yang tersembunyi atau konflik yang tidak terlihat, bisa saja seperti perang dingin dan lain sebagainya. Yang kedua ada konflik terasakan. Konflik terasakan ini merupakan konflik yang dimana kita itu sudah mulai merasa, oh ini ada konflik nih antara si A sama si B, tetapi belum begitu terlihat, masih cuma terasa saja. Dan yang ketiga ada konflik yang diwujudkan. Nah, konflik yang diwujudkan ini kelanjutan dari konflik yang terasakan tadi. Konflik yang antara si A sama si B itu sudah mulai terlihat, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan konflik yang diwujudkan. Dan yang keempat ada manifest konflik. Nah, manifest konflik ini adalah konflik yang dapat diraba atau nampak. Contohnya ini sih hampir sama ya dengan konflik yang diwujudkan. Artinya konflik yang terjadi itu sudah bisa kita lihat dengan mata langsung, sudah kelihatan pertentangan atau perpecahan antara dua individu ataupun kelompok
yang berbeda pendapat misalnya. Dan yang kelima ada akibat konflik. Nah, akibat konflik ini adalah keseluruhan proses konflik tadi akan menjadi sebuah akibat yang ditimbulkan. Misalkan bisa saja akibatnya positif, bisa juga akibatnya negatif, tapi sebagian besar akibat atau dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif. Dan yang terakhir ada alat analisis konflik. Tentunya dalam suatu konflik akan menjadi sebuah hal ataupun penemuan baru ya bagi orang-orang. Jadi untuk menganalisis suatu konflik itu, yang pertama ada pemetaan konflik. Nah, di pemetaan konflik ini kita harus bisa memahami situasi konflik yang sedang terjadi. Kita harus bisa memahami apa sih penyebabnya, apa sih latar belakangnya. Dan yang kedua ada segitiga konflik. Nah, segitiga konflik ini merupakan faktor yang berkaitan dengan perilaku yang berkonflik. Jadi ini bisa saja disimpulkan faktor-faktor internal ataupun eksternal yang menyebabkan perilaku konflik itu muncul atau terjadi. Yang ketiga yaitu pohon konflik. Nah, pohon konflik itu menggambarkan konflik seperti pohon. Maksudnya seperti yang kita ketahui nih, pohon itu kan punya akar, punya batang, punya daun. Jadi konflik itu digambarkan seperti pohon. Apa akar dari pohon itu menjadi akar permasalahan konflik, batangnya bisa menjadi proses, daunnya bisa menjadi dampak ataupun solusi dari konflik itu. Dan yang terakhir ada tahapan konflik. Nah, tahapan konflik ini yaitu melihat grafiknya apa menurun atau semakin meningkat. Itu bisa jadi seperti apakah konflik yang berlangsung itu semakin memanas atau semakin menemukan solusi. Nah, sekian penjelasan mengenai anatomi dari konflik sosial. Semoga bermanfaat.